Kelurahan Sesetan di Denpasar Selatan termasuk wilayah yang memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang perikanan. Namun seiring perkembangan pembangunan yang begitu pesat di wilayah Denpasar menjadikan bidang perikanan mulai ditinggalkan. Dulunya sebelum Pulau Serangan menyatu dengan Denpasar atau terpisah dengan daratan, kehidupan para nelayan di Sesetan Denpasar Selatan terbilang makmur dan sejahtera. Selain menangkap ikan, para nelayan di Sesetan memiliki kesibukan untuk menyeberangkan warga Serangan bepergian ke kota Denpasar atau sebaliknya. Kini kehidupan nelayan berbalik 160 derajat. Kehidupan para nelayan tidak semarak seperti tahun-tahun sebelumnya. Your head's an empty face all around the place like you feel. There is an end, I know. But now you are not around and feeling oh so down. Without you, I need you. Hey, Mr. Sunshine, bring me back again to the happy, happy time that I've been missing. Hey, Mr. Sunshine, bring me back again to the happy, happy time that I've been missing. Ya, dan saudara, saat ini saya berada di kawasan hutan mangrove, tepatnya di Kelurahan Sesetan. Dan saudara, sekarang ini kita lagi menyusuri Tuka Trangde. Di sini kita bisa menyaksikan keindahan hutan mangrove dan tentunya dengan suasana yang sangat asri. Kehidupan para nelayan di pesisir pantai dekat hutan mangrove menjalani rutinitas kesehariannya, sebagaimana nelayan yang ada di pesisir pantai. Dalam cuaca yang baik, para nelayan mengais rezeki dengan menangkap ikan di tengah laut. Namun dalam cuaca yang kurang bersahabat, sebagian besar nelayan di Kelurahan Sesetan tidak melaut. Gelombang tinggi dan cuaca kurang bersahabat menyurutkan mereka untuk tidak melaut. Konsekuensi alam yang datang setiap tahun sudah diantisipasi dengan baik oleh para nelayan.
Jika cuaca buruk, sebagian besar waktu kesehariannya dipergunakan untuk memperbaiki kapal atau memperbaiki jaring. Para nelayan di Kelurahan Sesetan sebenarnya tidak terlalu banyak yang menekuni usaha di bidang perikanan. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Sesetan telah meninggalkan profesi sebagai nelayan dan beralih ke profesi lain. Beberapa masyarakat menekuni usaha perikanan selain jalur menuju laut dari Sesetan menuju laut bebas sudah tidak memungkinkan lagi. Mengingat jalur air yang dulunya dipergunakan masyarakat Serangan untuk bepergian ke Denpasar maupun sebaliknya sudah tidak ada lagi. Hal ini dikarenakan Pulau Serangan yang dulunya terpisah dari daratan sudah menyatu, sehingga masyarakat Serangan tidak lagi mempergunakan perahu jukung untuk menyeberangi. Dengan kondisi demikian, secara perlahan kehidupan para nelayan semakin berkurang. Tuka Drangdo ini dulunya sebagai berfungsi sebagai armada bongkar muat waktu zaman Belanda. Maka dari itu namanya wilayah ini adalah Kodang karena merupakan akses dermaga yang satu-satunya di Bali adalah di Kodang ini. Nah, terus sekitar tahun 1970-an akses ini merupakan akses utama menuju ke Pulau Sakenan. Nah, pada tahun 1999 saya sebagai masyarakat Banjarsuhu Batar Kenal membentuk kembali namanya kelompok nelayan. Nah, sehingga sekarang kelompok nelayan ini bisa beraktivitas kembali karena yang mana pada tahun 1999 tersebut sungai ini amat dangkal sekali dan pohon mangrove ini menjadi rapat dan lebat, sehingga akses keluar kami menuju ke laut sangat susah sekali karena kami menunggu air pasang. Begitu air pasang kami baru bisa melaut. Nah, sekarang kami bekerja sama dengan investor, perusahaan pembuatan boat fiberglass itu membantu kami dalam hal melakukan pengerukan Tuka Drangdo ini. Nah, sehingga terwujudlah pengerukan Tuka Drangdo ini yang mana dulunya lebarnya adalah 20 meter, sedangkan dalamnya di saat air surut itu sekitar 2 meter. Nah, sehingga sekarang ini sudah terwujud air surut, kami sudah memiliki sungai yang dalam kurang lebih 2 meter di saat sekarang. Sebenarnya Kelurahan Sesetan Denpasar yang memiliki pesisir pantai yang berhadapan dengan Pulau Serangan memiliki potensi yang cukup besar di sektor perikanan. Perkembangan perikanan di daerah ini cukup besar dari tahun ke tahun. Kendati teknik pemeliharaan dan pengembangan perikanan masih dilakukan secara tradisional, namun kesadaran para nelayan, potensi pengembangan perikanan yang cukup besar dilakukan para nelayan di Sesetan dengan membuat tambak-tambak di sekitar hutan mangrove. Mengingat usaha perikanan dengan menggunakan tambak
memberi peluang bisnis yang cukup besar. Ya, kalau di sini tempatnya tempat bandeng kita bilang dulu, kita itu tempatnya sistemnya penampungan. Di sini sementara berapa hari nanti kita bawa ke benua untuk umpan di tengah laut untuk memancing. Ini karena bandeng dia sistemnya kita pakai umpan hidup, daya tangkapnya lebih banyak gitu. Karena dia tuh karena pun harga pun lebih tinggi daripada yang mati gitu. Harga bandeng yang hidup ini ukurannya kurang lebih 15 cm gitu. Nanti juga kita akan ekspor ke luar negeri juga para orang-orang yang mau mancing di tengah laut kedalaman sekian, umpamanya mau cari tuna. Sebagian besar kehidupan para nelayan di Kelurahan Sesetan memanfaatkan kehidupan kesehariannya dengan memelihara hutan mangrove yang ada di sekitarnya. Meski tidak bisa secara optimal untuk ikut melestarikan hutan mangrove. Kawasan hutan mangrove adalah salah satu kawasan pantai yang sangat unik karena keberadaan ekosistem ini pada daerah muara sungai atau pada kawasan estuari. Mangrove hanya menyebar pada kawasan tropis sampai subtropis dengan kekhasan tumbuhan dan hewan yang hidup di sana. Keunikan ini tidak terdapat pada kawasan lain karena sebagian besar tumbuhan dan hewan yang hidup dan berasosiasi di sana adalah tumbuhan khas perairan estuari yang mampu beradaptasi pada kisaran salinitasi yang cukup luas. Begitu pula dengan hutan bakau di kawasan Sesetan dekat dengan pelabuhan Benoa dan Sanur. Di daerah ini ada kawasan hutan mangrove yang masih tersembunyi dan dikelola kelompok nelayan setempat. Namun banyaknya sampah kiriman dan sungai yang mengalir dari perkotaan menuju hutan mangrove ini mengakibatkan sampah berserakan di sekitar mangrove. Para nelayan sebenarnya sudah rutin mengadakan pembersihan sampah. Namun karena volume sampah begitu besar, sampah masih tampak kelihatan banyak. Namun para nelayan yang sebagian besar mata pencahariannya di sekitar hutan mangrove tidak pernah putus asa. Kerja dan kerja, itulah moto para nelayan di pesisir Kelurahan Sesetan untuk menjaga dan melestarikan hutan mangrove dari kerusakan. Hal ini dikarenakan hutan mangrove yang dimiliki menjadi satu-satunya harapan untuk mendapatkan tangkapan ikan. Dengan menjaga kehidupan mangrove dari kerusakan, satwa maupun ikan mulai berdatangan ke daerah ini.
Kondisi mangrove yang terjaga baik akan memberikan limpahan berkah bagi para nelayan. Dulu Mbak ya, itu memang habitat itu juga di sini ada, paling enggak itu ada kepiting, ada udang, ada biawak yang orang Bali bilang itu namanya alu yang lebih kecil dari komodo. Habis itu ada burung bangau, belum lagi burung-burung lainnya. Itu memang dulunya kalau kita tidak rawat hutan ini, mereka berpindah mencari tempat-tempat makan di tempat lain. Tetapi sekarang kami lihat karena begitu sekarang ini mangrove ini tumbuh itu sudah cukup bagus, betul-betul seperti kawasan hutan, itu mereka sedikit demi sedikit mulai datang kembali ke sini. Jadi biasanya kalau siang-siang nih pas pada saat sepi ya suasana itu, biawak itu kadang-kadang lalu lalang di sini. Ya, biawak, burung juga, burung bangau itu memang ada di sekitaran sini gitu. Iya Pak, bagaimana upaya pelestarian hutan mangrove di sini Pak? Upaya-upaya yang dilakukan dalam hal ini adalah kami secara kontinu itu keberadaan dulu kelompok nelayan ini adalah juga menunjang ataupun membantu upaya pemerintah untuk ikut melestarikan mangrove. Jadi program yang diwacanakan atau dicanangkan seperti Save Mangrove, Save Earth. Artinya kita ikut menjaga kelestarian bumi itu. Kita ketahui bahwa mangrove ini merupakan jantung ataupun paru-paru Kota Denpasar untuk menangkal hal-hal yang sifatnya negatif dalam artian bisa merugikan masyarakat, terutama bencana mungkin. Karena mangrove ini juga berfungsi sebagai tanggul. Nah, masyarakat ataupun kelompok kami di sini, upaya yang dilakukan adalah seperti yang dilihat sekarang ini adalah memungut sampah plastik. Habis itu mereka memilah mana sampah organiknya, mana sampah plastiknya, itu kita tempatkan dalam suatu tempat yang sudah disediakan. Habis itu kita turun juga langsung masuk ke dalam mangrove itu sendiri untuk memungut-mungut. Karena sampah plastik itu bisa berdampak terhadap kematian mangrove itu sendiri. Di samping juga mungkin itu ada minyak yang tumpah seperti itu. Nah, dari kelompok nelayan ini berkembang lagi, membantu lokal genius yang ada atau memberdayakan kelompok nelayan ini untuk membantu juga masyarakat. Di sini kan kebetulan dekat dengan setre ataupun kuburan. Pada saat ada upacara ngaben, mereka membantu jalan setapak, membantu masyarakat supaya masyarakat yang setelah upacara ngaben itu biasanya itu membuang abu jenazah itu bisa langsung menuju ke laut yang biasanya habis upacara itu langsung bermuara ke laut kembali. Mau banyak bego, mandel, merelesi, sekitaran rumah. Telur, lan, kayangan. Di Dangunas, niki, mandel, bedon. Selain sebagai nelayan, sebagian besar masyarakat juga ikut terlibat dalam keseharian di daerah di mana mereka tinggal. Kehidupan sebagai nelayan memang menjadi tumpuan mereka dalam mencari nafkah. Namun pekerjaan itu harus dibarengi dengan kegiatan yang dilakukan di masyarakat. Seperti halnya membangun sebuah pura di lingkungan tempat tinggalnya, menjadi keharusan yang harus dijalani sebagai masyarakat. Berkenaan dengan pembangunan pura ini Pura Dalam Batan Kenal. Pura ini adalah milik Banyarsung Batan Kenal. Fungsi pura ini adalah difungsikan oleh beberapa desa, Desa Sesetan, Desa Panyer, Sidakarya, dan Sumerto Klod. Nah, pembangunan pura ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu, kami seluruh warga memang sudah lama menginginkan pembangunan pura ini. Cita-cita sudah sejak lama, karena keadaan pura dulu sebelum kita melakukan perbaikan seperti ini lokasinya rendah. Jika kalau hujan atau air pasang naik, itu air sungai itu masuk ke sini, sampai ke dalam pura sini.
Dari karena itulah kami warga Banjarsung termotivasi bagaimana caranya untuk meningkatkan pura ini. Nah, sehingga sekarang sudah terwujud. Gotong royong membangun desa harus dikedepankan agar kehidupan menjadi harmonis. Menyama Braille tetap dilakukan sebagai salah satu kewajiban yang harus dipikul di masyarakat. Begitu pula dengan masyarakat lainnya yang tinggal di Kelurahan Sesetan, Denpasar Selatan. Berbagai kegiatan pembangunan, apalagi pembuatan pura untuk semua umat di lingkungannya, wajib hukumnya untuk ikut membantu. Meski perannya tidak terlalu besar, namun dengan gotong royong, seberapa besar beratnya pekerjaan akan menjadi ringan dan cepat selesai. Pembangunan sebuah pura selain memerlukan dana cukup besar, juga perlu tenaga kerja yang cukup banyak. Jika diperlukan secara gotong royong, pembangunan sebuah pura dengan segala upakaranya tidak akan sulit diwujudkan. Saat ini saya sedang bersama salah seorang warga Sesetan. Mari kita sapa bersama. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Maaf, dengan Bapak siapa? Bapak Made Setiadi. Oh, Pak Made. Ini budaya gotong royong di Sesetan ini bagaimana Bapak melihatnya? Inilah salah satu kebanggaan yang masih cukup kental yang ada di Sesetan dengan adanya kegiatan gotong royong dalam hal pembangunan yang ada di kelurahan ini. Salah satunya adalah pembangunan Pura Dalem yang ada di Suung Batan Kenal ini. Jadi masyarakat masih memegang teguh warisan yang dimiliki nenek moyang kita. Salah satunya kegiatan gotong royong seperti ini. Masyarakat Kelurahan Sesetan paham benar falsafah tersebut. Hidup berdampingan, saling bergotong royong, membangun desanya menjadi tekad yang harus dilakukan sekarang, kini, dan yang akan datang. Dengan demikian, pembangunan dalam bentuk apapun akan mudah terwujud dan dapat dibanggakan oleh semua pihak. Dan kami harapkan tentunya masyarakat di seluruh desa Sesetan ini ikut berpartisipasi, karena bagaimanapun juga pura ini boleh kita katakan tidak saja dimiliki oleh Banjarsung, tetapi seluruh masyarakat yang ada di desa Sesetan ini. Sesetan yang terdapat di Kecamatan Denpasar Selatan memiliki berbagai potensi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai potensi yang dimiliki kini terus digali dan digali. Potensi perikanan yang pernah menjadi sektor andalan pada masa lalu kini terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan yang ada di Kelurahan Sesetan. Selain pemberdayaan potensi perikanan, potensi lain juga terus dikembangkan di masa mendatang. Dengan pengembangan berbagai potensi yang dimiliki, tidak mustahil Kelurahan Sesetan akan maju dan berkembang dibandingkan daerah lain di Bali. Closing.